Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan terberkati selalu. Hari ini tim kami akan mempresentasikan mengenai perpustakaan digital untuk difabel netra dalam rangka peningkatan literasi informasi. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota tim kami. Pertama, ada Mas Irsyad Qoriin. Kedua, Mas Ferry Syamsu Nugroho. Ketiga, Mas Syah Irzaraya. Dan terakhir saya sendiri, Soraya Haryani Putri, yang akan membuka presentasi ini. Roadmap presentasi kami terdiri dari pendahuluan, tinjauan literatur, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Kebutuhan tersebut dirasakan oleh semua orang, akan tetapi pemenuhan kebutuhan informasi seringkali belum maksimal bagi orang dengan disabilitas karena sumber informasi yang belum sepenuhnya aksesibel. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi untuk pengembangan diri. Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas yang mana disebutkan pada pasal 6 bahwa orang dengan disabilitas berhak atas aksesibilitas dalam kemandiriannya dan berhak untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosial. Pada tahun 2008, Indonesia juga ikut menandatangani sebuah konvensi tentang perlindungan dan promosi hak-hak orang dengan disabilitas sebagai bentuk komitmen dalam mendukung hak-hak orang dengan disabilitas. Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan hadirnya perpustakaan milik Yayasan Mitra Netra yang mendukung kebutuhan informasi orang dengan disabilitas netra sesuai dengan isi dari Deklarasi Glasgow. Tahun 2002 menyatakan bahwa perpustakaan dan layanan informasi seharusnya menyediakan materi, fasilitas, dan layanan yang setara dan aksesibel untuk semua pengguna. Tidak ada diskriminasi ras, usia, disabilitas, agama, dan politik. Atas dasar itu, Pustaka Mitra Netra mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan informasi untuk peningkatan literasi informasi dan diharapkan kedepannya sangat perlu untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna penyediaan informasi yang lebih lengkap. Oke, selanjutnya saya Irsyad Qoriin akan menjelaskan terkait dengan tinjauan literatur. Pertama yaitu tentang perpustakaan digital, diartikan sebagai seperangkat lingkungan yang terintegrasi untuk memberikan layanan koleksi guna menunjang aktivitas kelompok atau individu dalam usaha untuk memperoleh informasi, pelestarian data, dan pengetahuan. Selanjutnya, perpustakaan digital diartikan sebagai gabungan sistem layanan informasi dan objek dalam mendapatkan akses informasi yang didukung oleh perangkat digital. Lantas bagaimana perpustakaan digital untuk difabel netra? Pada tahun 1931, Amerika Serikat telah mengawali layanan dan pendidikan pemustaka bagi penyandang tunanetra yang didukung oleh National Library Service for the Blind and Physically Handicapped. Dan kita tahu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga menyediakan layanan untuk kelompok difabel dalam aktivitas layanannya. Jadi selain menyediakan buku dalam bentuk huruf braille dan audiobook juga dalam bentuk. Selanjutnya Perpustakaan Yayasan Mitra Netra juga memberikan layanan koleksi untuk orang dengan berkebutuhan khusus tunanetra, di mana perpustakaan Yayasan Mitra Netra memiliki perpustakaan digital yang lebih berfokus pada e-book, audiobook, dan juga audio. Selanjutnya adalah pembahasan tentang literasi informasi untuk difabel netra. Menurut Konvensi PBB tahun 2006 tentang hak penyandang disabilitas yang harus dimiliki dalam pemenuhan literasi informasi, pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini harus dapat membantu para penyandang disabilitas dalam menguatkan mental mereka agar merasa dihargai, diapresiasi, dihormati, dan diperlakukan sebagaimana manusia pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah transportasi. Transportasi harus dapat membantu penyandang disabilitas untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan terjangkau.
Selanjutnya yang ketiga adalah informasi itu sendiri. Informasi harus dapat membantu para penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dalam artian, informasi yang tersedia harus juga dapat diterjemahkan berdasarkan kebutuhan para difabel netra. Yang keempat yaitu fasilitas dan layanan publik. Fasilitas dan layanan publik harus dapat membantu para penyandang disabilitas dalam melaksanakan pekerjaan serta memiliki kontribusi kepada lingkungan. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama agar para teman-teman difabel netra dapat memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, keberhasilan dalam mencari, memanfaatkan, dan menciptakan informasi yang berguna merupakan capaian dari pembelajaran sepanjang hayat. Kesadaran terhadap kebutuhan informasi, mengidentifikasi, mengakses secara efektif dan efisien, mengkomunikasikan informasi tersebut tentunya merupakan kebutuhan yang mendasar bagi teman-teman difabel netra. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk perolehan datanya, kami menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur. Jadi kami tidak turun langsung ke lapangan, artinya kami tidak ke Yayasan Mitra Netra untuk mengetahui perpustakaan digital Mitra Netra itu seperti apa, tetapi kami mencari data-datanya melalui artikel-artikel dari penelitian terdahulu yang mana sudah melakukan penelitian tentang perpustakaan Mitra Netra. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pembahasan. Fokus dari Yayasan Mitra Netra itu sendiri yaitu di bidang pendidikan dan lapangan kerja, khususnya bagi para penyandang difabel netra. Perpustakaan Mitra Netra sendiri dapat diakses secara daring melalui website pustaka.mitranetra.or.id. Pembahasan mengenai pengembangan perpustakaan digital bagi tunanetra pertama yaitu melalui kerjasama lembaga untuk mendukung tercapainya SDGs oleh Saudari Dwi Untari, Haryah, dan Norika Retna Widuri pada tahun 2018. Setelah adanya penyelenggaraan layanan perpustakaan digital di Yayasan Mitra Netra masih sangat besar. Tantangan ini tidak hanya berasal dari pihak internal, tapi juga eksternal organisasi. Tantangan-tantangan tersebut pertama adalah masih sedikit dan terbatasnya buku dari penerbit yang dapat diakses oleh teman-teman difabel netra. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bukan hanya bagi Yayasan Mitra Netra, tetapi juga bagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai pusat pengumpulan karya cetak dan karya rekam dari seluruh penerbit di Indonesia. Untuk melihat pemanfaatkan koleksi DESI Digital Talking Book di Perpustakaan Yayasan Mitra Netra, kita melihat penelitian yang telah dilakukan oleh Ade Kristiani pada tahun 2010. Yayasan Mitra Netra telah berupaya melakukan kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan yang dilakukan dengan digitalisasi koleksi tercetak atau analog menjadi koleksi digital atau suara menggunakan OCR atau Optical Character Recognition. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Perpustakaan Mitra Netra telah mengembangkan koleksi tersebut menjadi koleksi DESI DTB atau Digital Talking Book. Sayangnya, koleksi DTB ini masih dianggap kurang memadai bagi pemustaka serta tidak terbarukan koleksinya. Ada artikel yang ketiga berjudul Implementasi Perpustakaan Digital Ramah Difabel, sebuah pengamatan pada pustaka digital Mitra Netra yang ditulis oleh Atit Istiarni pada tahun 2018. Ia mengemukakan bahwa pendirian perpustakaan digital Mitra Netra ini adalah untuk menjangkau layanannya agar sampai pada kalangan yang difabel. Dalam konteks ini adalah difabel tunanetra. Adapun untuk bisa mengakses layanan di perpustakaan digital Mitra Netra, pertama-tama harus menjadi anggota dan harus mematuhi peraturan yang berlaku di sana. Adapun layanan yang disediakan yaitu e-book, baik itu dari hasil scan maupun file yang sudah
tercipta secara digital. Pada tahun 2018, Pustaka Digital Mitra Netra sudah memiliki 532 judul yang diperoleh dari bekerjasama dengan relawan, penulis, dan penerbit. Adapun perolehan koleksi tersebut diperoleh dengan cara meminta soft copy dari penerbit atau mengetikkan ulang karya tulis agar bisa diakses oleh Pustaka Mitra Netra dengan syarat tidak disebarluaskan kepada kalangan non-disabilitas. Penelitian selanjutnya berjudul Disabilitas Netra dalam Berliterasi Informasi yang ditulis oleh Syifa Adiba, Febrianto, Ramasya Larasa, dan Saiful Afidan pada tahun 2019. Pustaka Mitra Netra merupakan perpustakaan yang memiliki layanan khusus difabel netra. Sebagai organisasi nirlaba, Yayasan Mitra Netra fokus dalam pemberdayaan di bidang pendidikan dan pekerjaan. Layanan yang diberikan misalnya produksi digital talking book, pelatihan membaca huruf braille, pengenalan mobilitas, pelatihan komputer bicara, dan penyediaan MBC atau Mitra Netra Braille Converter, DTB, Daisy Talking Book, serta program 1000 buku sebagai bentuk inovasi dari Pustaka Mitra Netra guna peningkatan literasi informasi. Selanjutnya, dari pembahasan di atas, kita bisa melihat adanya peluang kerjasama spesifik antara Perpustakaan Nasional RI dengan Yayasan Mitra Netra. Pertama, kehadiran Perpusnas RI dapat berwujud penguatan regulasi untuk meminta penerbit lebih disiplin dalam mengumpulkan salinan fisik dan digital dari setiap buku yang mereka terbitkan. Kemudian dapat dialihmediakan ke dalam bentuk audiobook. Kerjasama ini akan berlanjut ke kerjasama yang kedua, di mana Perpusnas RI dapat meningkatkan aplikasi pembaca buku, yaitu iPusnas. Yang kita tahu bahwa iPusnas ini adalah aplikasi pembaca buku dalam bentuk digital atau e-book. iPusnas ini dapat kita kembangkan agar dapat mendukung koleksi audio. Jadi tidak hanya e-book saja, juga audio. Sehingga koleksi salinan yang telah dikumpulkan dari penerbit bisa kita alihmediakan menjadi audiobook dan kita upload ke dalam iPusnas, sehingga iPusnas dapat digunakan oleh teman-teman kita yang tunanetra. Sehingga jika ini dapat dilakukan, penggunaan iPusnas akan lebih optimal. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan serah simpan karya cetak dan karya rekam, selanjutnya disingkat KCKR, yang tercantum pada Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam Nomor 13 Tahun 2018, pada pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa penerbit wajib memberikan salinan digitalnya kepada Perpustakaan Nasional. Dan pasal 18 ayat 2, Perpustakaan Nasional bisa menggandeng pihak-pihak eksternal untuk memaksimalkan pengelolaan koleksi perpustakaan. Di sini sudah ada contohnya, yaitu Pustaka Digital Mitra Netra, yang mana perpustakaan ini memiliki koleksi-koleksi digital yang layanannya bisa diakses oleh pemustaka difabel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perpustakaan digital memiliki peran penting untuk menyediakan koleksi dan layanan yang aksesibel dalam rangka peningkatan literasi informasi bagi pemustaka, khususnya dalam hal ini bagi pemustaka difabel, dengan tujuan untuk peningkatan taraf hidup dan pembelajaran sepanjang hayat. Pada bagian saran, dibentuknya kerjasama antara Perpustakaan Digital Mitra Netra, penulis, dan penerbit dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperbanyak jenis koleksi yang dapat diubah atau dialih-aksarakan dalam bentuk yang dapat diakses oleh teman-teman difabel netra, seperti contohnya dalam bentuk audiobook. Kemudian adanya kebijakan serta petunjuk teknis dari Perpustakaan Nasional agar dapat memaksimalkan sumber daya pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk dapat menjadi kontributor dalam membuat audiobook. Sekian dan terima kasih.